ya 9 potensi pelanggaran hukum, terutama hukum acara pidana dalam penanganan perkara ini. Maka melalui konferensi pers ini kami ingin menyampaikan secara jelas. Kasus dugaan korupsi dan tindak pidana pencucian uang yang menjerat bekas Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus atau Jampitsus Febri Adriansyah terus bergulir. Tim kuasa hukumnya Selasa 4 Agustus 2020 menyatakan akan mengajukan 2 gugatan pra-peradilan berdasarkan 9 dugaan pelanggaran hukum acara pidana. Apa saja materi pra-peradilan yang diajukan? Lalu bagaimana tindak lanjut janji Kejaksaan Agung untuk mengungkap pemilik 74 kg emas yang ditemukan saat penggeledahan di sebuah rumah di Sentul, Jawa Barat? Mengapa pula kasus ini disebut sebagai kepala ular berhantu? Kita bahas. Tim advokat mengajukan 2 permohonan pra-peradilan. Jadi ada 2 permohonan pra-peradilan. Yang pertama, permohonan pertama terkait dengan upaya paksa yang dilakukan oleh Kejaksaan Agung Republik Indonesia dalam penetapan status tersangka dugaan tindak pidana pencucian uang dan upaya paksa penahanan. Itu yang pertama. Kemudian permohonan yang kedua terkait dengan upaya paksa status penetapan tersangka dalam dugaan tindak pidana korupsi dan pencucian uang serta penggeledahan dan penyitaan sebagai upaya paksa yang dilakukan oleh rekan dari kepolisian Polda Metro Jaya dalam hal ini atau Kortas Tindak Pidana Tipikor. Salah satu hal yang menjadi sorotan publik dalam kasus ini ialah penemuan 74 kg emas saat penggeledahan. Menanggapi hal tersebut, Kepala Pusat Penerangan Hukum Kejaksaan Agung Anang Supriyatna Selasa 4 Agustus menegaskan kepemilikan emas itu akan diungkap dalam persidangan. Menanggapi pernyataan tersebut, tim kuasa hukum Febri juga buka suara. Siapa pemiliknya itu tentu harus dibuktikan oleh penegak hukum. Bagaimana caranya penegak hukum punya segala kewenangan untuk itu. Pembalikan beban pembuktiannya bagaimana? Bukan tentang siapa yang memiliki, tetapi lebih pada kalau sudah terbukti siapa yang memiliki, si pemilik yang mengklaim ini atau yang dituduhkan ini, kemudian membuktikan apakah aset itu dari hasil kejahatan atau tidak. Nah, menurut kami, inilah salah satu yang tidak cukup jelas dan masih abu-abu dalam proses hukum ini. Terkait kepemilikan 74 kg emas dan penanganan kasus bekas Jampitsus Febri Adriansyah, Guru Besar Ekonomi Islam Universitas Syah Kuala, Banda Aceh, M. Syabri Abdul Majid dalam artikel Opini Kompas edisi 3 Agustus 2026 menyebut kasus ini sebagai kepala ular berhantu. Syabri menjelaskan menangkap ular dari ekornya sangat berbahaya karena kepalanya masih dapat berbalik dan menggigit. Dalam kasus korupsi, ekor adalah kurir dan pelaksana, sedangkan kepala merupakan pengendali, pelindung, sekaligus penikmat utama. Namun menurutnya ada kepala yang berhantu, tubuhnya dapat ditahan, tetapi jaringan, rahasia, pengaruh, dan rasa takut yang ditinggalkannya tetap bekerja. Kepalanya satu, tetapi hantunya beranak pinak. Ia menambahkan terdapat hantu jaringan yang bergerak melalui loyalitas lama, hantu rahasia yang membungkam saksi, hantu prosedur yang memutar berkas, hantu waktu yang menunggu publik lupa, serta hantu keistimewaan yang membuat hukum mendadak menjadi lunak. Menurut Sobri, di lorong penegakan hukum, hantu rivalitas antar lembaga juga ikut bergentayangan. Kondisi ini dapat menggerakkan tangan untuk menangkap satu kepala, tetapi membiarkan kepala-kepala lain tetap menggigit. Hukum yang dirasuki perseteruan antar lembaga mungkin menghasilkan tersangka, tetapi belum tentu menghadirkan keadilan. Karena itu Sabri menegaskan kepala ular berhantu tidak dapat ditangkap dengan operasi biasa. Menurut dia, karena hantunya bersifat jamak, penanganannya juga harus dilakukan secara serentak. Mulai dari membentuk tim lintas lembaga yang bebas konflik kepentingan, menelusuri aliran uang, membekukan aset, membongkar perusahaan cangkang beserta pemilik manfaatnya, menerapkan jam perkara, hingga melindungi aparat, pelapor, wartawan, dan keluarga mereka. Sahabat Kompas, pengajuan 2 gugatan pra-peradilan menunjukkan proses hukum perkara ini masih akan terus bergulir. Kini publik menunggu apakah seluruh dugaan pelanggaran termasuk kepemilikan 74 kg emas dapat dibuktikan secara terbuka di pengadilan sehingga memberikan kepastian hukum dan rasa keadilan. Atau jangan-jangan hantu-hantu dalam kasus ini benar-benar ada untuk membungkam saksi, memutar berkas, hingga menunggu publik lupa.